Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kuliah kita pada pembelajaran mata kuliah kalkulus dengan pokok bahasan terapan turunan fungsi. Ya. Subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menggunakan turunan fungsi untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. Pertama, penggunaannya adalah untuk menghitung limit bentuk tak tentu. Contohnya adalah hitung limit X menuju 0, X plus cos X min E pangkat X per X. Untuk menghitung limit ini, Anda tidak akan bisa menggunakan teknik menghitung limit pada sub pokok bahasan limit fungsi sebelumnya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran maupun menggunakan rumus trigonometri. Untuk itu, maka Anda perlu yang namanya aturan L'Hopital. Ya. Bagaimana bunyinya? Jika yang FA sama dengan GA sama dengan 0, atau jika X menuju A, maka Fx menuju plus minus tak hingga, dan Gx menuju plus minus tak hingga, maka limit Fx per Gx untuk X menuju A sama dengan limit X menuju A, F aksen X per G aksen X. Ingat, perhatikan di sini ya. Penyebutnya diturunkan, pembilangnya diturunkan. Jadi bukan turunan F per G X. Itu yang harus Anda perhatikan benar ya. Di contohnya ini, hitung limit X menuju 0, X plus cos X min E pangkat X per X. Penyelesaiannya, karena F0 kita anggap atasnya sama dengan Fx, bawahnya sama dengan Gx. Berarti Fx-nya sama F0-nya sama dengan 0 plus cos 0 dikurangi I pangkat 0. Berarti 0 tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan G0-nya sama dengan 0. Karena Gx sama dengan X ya. Maka dengan aturan L'Hopital, limit X menuju 0, X plus cos X min I pangkat X per X, kita turunkan. X-nya turulannya X adalah 1, turunan cos X adalah min sin X, ini turulannya adalah I pangkat X. Jadi 1 min sin X per min I pangkat X per turulannya X adalah 1. Jadi sama dengan 1 dikurangi sin 0, dikurangi I pangkat 0. Ingat, sin 0 itu 0, I pangkat 0 itu 1. Jadi 1 dikurangi 0, dikurangi 1. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi ini bukan 1 ya, tapi sama dengan 0 ya. Oke. Ini sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Latihan pertama, 1 hitung limit ini dan limit ini. Yang kedua, kerjakan soal latihan limit bentuk tak tentu di buku ajar kalkulus ya. Nah. Laju saat dalam ekonomi, biaya marginal dirumuskan sebagai dq per dx dengan Q menyatakan biaya total produksi dan X banyaknya barang yang diproduksi. Jika biaya total dinyatakan sebagai CX sama dengan 6.500 min 2,5 X plus 20 akar X, maka biaya marginalnya adalah dCX per dx sama dengan 2,5. Ini turunannya 0, ini turunannya 2,5, 20 turunannya ini berapa? 1/2 X. 1/2 kalikan 1/akar X. Jadi sama dengan 2,5 ditambah 10 per akar X. Jadi tambahan biaya produksi 1 unit barang setelah diproduksi barang sebanyak 100 unit adalah DC 100 per DX sama dengan 2,5 ditambah 10 per akar 100 sama dengan 3,5 satuan uang. Ya, jadi kalau sudah diproduksi 100 unit barang, lalu kalau kita ingin memproduksi 1 unit barang lagi, maka biaya tambahannya adalah 3,5 satuan uang. Ya. Nah, latihan 2, kerjakan soal latihan pada subpokok bahasan laju saat di bahan ajar kalkulus ya. Kita teruskan sekarang. Hampiran, misalkan dengan hampir nilai Y sama dengan Fx, Dx sama dengan A. Turunan Y adalah F aksen X sama dengan limit delta X menuju 0, Fx plus delta X min Fx per delta X. Ingat ya, delta X ini pengganti dari H di rumus turunan tadi kemarin yang kita pelajari ya. Sehingga F aksen X ini dapat didekati oleh Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Oleh karena itu, Fx plus delta X ini dapat didekati oleh Fx ditambah dengan F aksen X kali delta X.
Contoh, tentukan hampiran dari akar 8,999. Yang kedua, E pangkat 0,001. Ya. Yang pertama, kita misalkan fx sama dengan akar x. Karena yang kita tahu adalah akar 9, maka x-nya kita ambil sebagai 9. Berarti agar 9 menjadi 8,999, maka delta x-nya adalah min 0,001. Sebab 9 tambah min 0,001 ketemu 8,999. Oke. Kemudian kita turunkan f-nya. Karena f aksen x sama dengan 1/2 akar x, maka fx plus delta x didekati dengan fx ditambah dengan 1/2 akar x delta x. Sehingga akar 8,999 dapat didekati dengan akar 9 ditambah 1/2, ini x-nya ganti 9 jadi 1/2 akar 9, kalikan negatif 0,001. Hasilnya adalah 5.999 per 6.000. Ya. Nah, selanjutnya, kita hendak menghitung E pangkat 0,001. Misalkan fx sama dengan E pangkat x, x-nya kita ambil sama dengan 0, karena E pangkat 0 kan sama dengan 1. Delta x-nya adalah 0,001. Karena f aksen x sama dengan E pangkat x, maka fx plus delta x dapat didekati oleh fx ditambah E pangkat x delta x. Sehingga E pangkat 0,001 dihampiri oleh E pangkat 0 ditambah E pangkat 0 kali 0,001. 1 pangkat 0 kan 1, sehingga ketemu 1,001. Oke. Latihan tiganya adalah kerjakan soal latihan subpokok bahasan aproksimasi di bahan ajar kalkulus ya. Selanjutnya kita ke nilai maksimum dan minimum. Perhatikan gambar ini ya. Kita lihat sekarang A ini adalah titik ujung, kemudian B ini adalah titik ujung fungsinya, karena fungsinya gitu ya. Kalau kita lihat bahwa di sini, ingat bahwa turunan pertama adalah gradien garis singgung. Berarti di titik X sama dengan P, turunannya sama dengan 0. Di titik X sama dengan C, turunannya sama dengan 0. Berarti apa? Artinya bahwa X sama dengan P, di X sama dengan P, dan X sama dengan C ini merupakan titik stasioner. Sedangkan di Q, kita lihat bahwa di sini di Q, ini kalau kita lihat, ingat bahwa turunan pertama itu adalah garis singgung kan. Kalau dibuat garis singgung di sini naik ke atas sini, pasti positif, yang ini negatif. Berarti di sini pasti tidak punya turunan. Jadi di titik Q dia tidak punya turunan. Nah, titik ini disebut dengan titik singular ya. Nah, kemudian ini juga titik ujung tadi. Kita lihat sekarang kalau dia X-nya kurang dari P, antara A dan P, maka fungsinya naik. Ingat kalau fungsinya naik berarti apa? Turunan pertamanya lebih dari 0 ya. Kemudian dia turun. Setelah P dia turun, berarti turunan pertamanya kurang dari 0. Ingat, peralihan dari naik ke turun di titik stasioner ini merupakan nilai maksimum. Kita sebut biasanya maksimum lokal ya. Ini juga sama, dia turun dulu, kemudian dia 0, dia naik, ini titik singular. Nah, titik stasioner di sebelah kirinya itu negatif, turunnya pertamanya negatif, kemudian turun pertamanya positif, berarti dia naik, berarti dia minimum ya. Nah, kita lanjutkan sekarang nilai maksimum dan nilai minimum. Misalkan f fungsi dari interval tutup AB ke R ya. Titik C elemen SC disebut titik maksimum mutlak ya. Ini titik maksimum mutlak jika FC itu nilainya paling tinggi, lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota AB. Minimum mutlak jika untuk setiap X elemen interval tutup AB, Fx lebih besar dengan Fc. Maksimum lokal artinya apa? Kalau dia maksimum Fc, Fc maksimum lokal, jika ada persekitaran di sekitar C, Fc ini paling tinggi. Dia minimum lokal kalau Fc ini paling kecil di antara persekitaran C, di sekitar C ya. Dia titik stasioner jika F aksen C sama dengan 0, titik singular jika F aksen C tidak ada ya. Titik maksimum minimum terletak di titik stasioner, titik singular, atau titik ujung ya. Nah, sekarang apa syaratnya agar titik stasioner itu merupakan titik maksimum? Titik stasioner CFC merupakan titik maksimum jika terdapat interval terbuka
PQ subset dari AB. Artinya apa? Ini paling mudahnya adalah dia titik maksimum jika sebelum C dia naik, di C dia 0, setelah C dia turun. Berarti sebelum C dia turunannya positif, di C dia turunannya 0, setelah C dia turunannya negatif. Titik minimum sebaliknya, jika apa? Jika sebelum C dia turun, di C dia turun sama dengan 0, turunan sama dengan 0, kemudian di lebih dari C dia lebih besar dari 0. Jadi turun dulu, kemudian diam, stasioner, baru naik. Berarti F aksen X-nya kurang dari 0, lalu sama dengan 0, lalu F aksen X-nya lebih besar dari 0. Ya. Tentukan titik maksimum dan minimum mutlak atau lokal fungsi F dari interval 0,3 ke R dengan Fx sama dengan 3x pangkat 4 min 16x pangkat 3 plus 30x kuadrat min 24x tambah 3. Kita lihat pertama kita cari turunannya dulu. F aksen X sama dengan berapa? 12x pangkat 3 min 48x kuadrat plus 60x min 24 ini ya. Ini turunannya 12x pangkat 3, ini min 48x kuadrat plus 60x dikurangi 24. Lalu 12 yang saya keluarkan, udah jadi x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5x min 2. Kemudian saya faktorkan x pangkat 3, faktornya adalah x dan x kuadrat. Ini kan min x kuadrat, ini kan min 4x kuadrat, berarti kalau ini min x kuadrat, di sini harus min 3 kali kan jadi min 3x kuadrat. Ini min 2, ini min 1, ini plus 2, di sini min 2, berarti di sini harus plus 2 ya. Jadi 12 ini difaktorkan lagi, jadi apa? X min 1, X min 1, X min 2 sama dengan 0. Maka titik stasioner dari F terletak di mana? Di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Setelah itu kita buat garis bilangan. Ini 1, ini 2. Kalau kita ganti 0, ketemu negatif 24 berarti ini negatif. Ingat 1 muncul 2 kali. Ini 1, 1 ya. Muncul 2 kali berarti ini kanan kirinya sama. Jadi negatif dan negatif. Karena 2 muncul 1 kali di X min 2, maka dia berlawanan tanda. Di sini negatif, di sini positif. Jadi apa? Fungsinya gimana nanti kurvanya? Dia turun di satu stasioner, lalu turun lagi, kemudian di 2 dia naik. Berarti dia minimumnya di mana? Di 2, F2, yaitu 2, negatif 5 ya, minimum lokalnya. Karena F0 sama dengan 3 dan F3 sama dengan 12, ini lihat tadi kan turun. Berarti di sini di F0-nya pasti maksimum ya. Kemudian maksimum lokalnya, kemudian di sini dia kan naik, maka di ujungnya pasti maksimum lokal. Jadi titik maksimum lokal 0,F0 yaitu di 0,3 dan 3,F3 yaitu 3,12. Titik maksimum mutlaknya adalah 3,12 dan nilai yang minimum mutlaknya adalah 2, negatif 5 ya. Nah, contoh yang lainnya adalah berapakah luas persegi panjang yang dimasukkan ke dalam lingkaran berjari-jari 10 cm. Oke. Kita punya lingkaran jari-jarinya 10 cm. Kemudian kita letakkan persegi panjang, karena kita ingin dia maksimum, maka titik sudut persegi panjang pasti ada di lingkaran. Kemudian kita tarik dari titik ini ke titik ini. Ini panjangnya adalah diameter lingkaran, karena jari-jarinya 10 berarti diameternya 20. Ini persegi panjang saya anggap panjang, ini panjangnya, ini lebarnya. Berarti dengan ini pasti tegak lurus, berarti dengan menggunakan dalil Pitagoras diperoleh P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 400. 20 kuadrat ya. Sehingga P sama dengan apa? Akar 400 min L kuadrat. Lagi-lagi negatifnya tidak dipakai karena P adalah panjang ya. Luas persegi panjangnya adalah LL sama dengan L kali akar 400 min L kuadrat. Kemudian kita turunkan L aksen ketemu akar 400 min L kuadrat ditambah L kali turunannya ini adalah 1/2 akar 400 min L kuadrat kalikan turunannya 400 min 2L kuadrat sama dengan min 2L. Sama dengan 0. Lalu kedua ruas saya kalikan dengan 2 akar 400 min L kuadrat. Ini kalikan akar 400 min L kuadrat ketemu 400 min L kuadrat. Ini 2 dibagi 2 hilang. Kalikan 400 min L kuadrat ketemu min L kuadrat sama dengan 0. Jadi apa? 2L kuadrat sama dengan 400. L kuadratnya sama dengan 200. Kemudian L-nya sama dengan berapa? Akar 200, yaitu 10 akar 2. Jadi luas maksimum persegi panjang tersebut adalah L 10 akar 2 sama dengan 10 akar 2 kali akar 400 min L kuadrat, yaitu 200. Hasilnya adalah
200 cm kuadrat. Ya. Latihan keempat, hitung luas segitiga maksimum. Luas segitiga maksimum untuk segitiga pada soal latihan 1, nomor 2, dan nomor 3. Di suku pokok bahasan fungsi bagian 1. Yang kedua, hitung luas persegi panjang maksimum pada soal latihan nomor 1, nomor 4 di suku pokok bahasan fungsi bagian 1. Yang ketiga, kerjakan soal latihan di bahan ajar kalkulus sub pokok bahasannya nilai maksimum dan minimumnya. Kemudian menggambar grafik fungsi. Hal-hal yang diperhatikan untuk pada menggambar grafik fungsi adalah yang pertama, kapan F itu naik, yaitu saat F aksen X bisa dari 0. Kapan kurva F turun, yaitu pada saat F aksen X kurang dari 0. Kapan kurva itu stasioner, pada saat F aksen X sama dengan 0. Kapan kurva F itu cekung ke atas, jika turunan keduanya bisa dari 0. Kapan kurva F cekung ke bawah, jika turunan keduanya kurang dari 0. Ingat, waktu kita di turunan sudah kita jelaskan bahwa F cekung ke atas jika turunan pertamanya, kurva turunan pertamanya naik, berarti turunan keduanya positif. Kurva cekung ke bawah, jika turunan pertamanya turun, berarti turunan kedua X-nya kurang dari 0. Kurva M punya titik belok di CFT jika apa? Jika F double aksen C sama dengan 0. Kemudian yang kedua, di titik C, SC terjadi peralihan antara cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ya, berarti turunan di keduanya kalau dikalikan kurang dari 0 ya. Nah, kita ambil contoh. Gambar grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 2. Kita turunkan dulu dari akar f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Ini 3x kuadrat turunannya min 6 min 12x ketemu berapa? 3x x min 4. Ketemu x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Kemudian diturunkan kedua. Turunan keduanya apa? Ada 6x dikurangi 12 ya. Ini turunan kedua ya, bukan tulisannya jadi aneh ini ya. 6x min 12 ketemu x-nya sama dengan 2. Kemudian kita buat garis bilangan. Ini 0, 4. Kalau saya ganti 0 di sini, jangan ganti 0 ya. Ini saya ganti dengan 1 misalkan, ganti 1 ketemu negatif. Jadi positif, naik berarti, negatif turun, positif naik. Jadi sebelum 0 dia naik, setelah 0 dia turun, setelah 4 dia naik. Lalu di 2, X sama dengan 2 di turunan kedua. Kalau kita masukkan 0 di sini ketemu negatif 12. Jadi di sini negatif berarti cekung ke bawah. Lalu 2, 0, turun keduanya 0. Di kanan 2, dia positif berarti cekung ke atas. Berarti dia di 2 ini peralihan dari cekung ke bawah dan cekung ke atas. Berarti di 2 sama dengan titik belok. Titik beloknya di mana? Di 2, F2. Yaitu 2, negatif 14 ya. Jadi titik maksimumnya tadi di 0, F0 maksimum. Kemudian minimumnya di 4, F4 karena turun kemudian naik. Yang ini dia titik beloknya di X sama dengan 2 jadi 2, F2 ya. Kalau kita gambar seperti ini. Kita lihat ini kan sebelum 0 dia naik, setelah 0 dia turun terus, setelah 4 dia baru naik lagi. Lalu kita lihat yang ini. Sebelum 2, dia cekung ke bawah, cekung ke bawah. Setelah 2, dia cekung ke atas. Berarti di sini, di X sama dengan 2, dia letaknya titik belok. Ya. Oke, latihan 5-nya, kerjakan soal latihan subpokok bahasan menggambar grafik fungsi pada bahan ajar kalkulusnya. Pokok bahasannya menggambar grafik fungsi. Ya. Oke, kita terakhir, sekarang kita diskusikan tentang materi terakhir dari penggunaan turunan, yaitu Dirac-Tyler dan Tirret-Maclaurin. Misalkan fungsi f dapat diturunkan untuk semua ordo pada selang interval terbuka a min r, a plus r. Maksudnya apa? Dia itu turunan pertamanya ada, turunan keduanya ada, turunan ketiga ada, dan seterusnya ya. Dan misalkan fx sama dengan a0 tambah a1 x min a tambah a2 x min a kuadrat tambah a3 x min a pangkat 3 plus seterusnya tambah n x min a pangkat n dan plus dan seterusnya. Kalau x-nya saya ganti a, jadi fa ini jadi ini 0, ini 0, ini 0 semua, jadi fa sama dengan a0. Karena f aksen x sama dengan ini turunannya 0,
ini turunkan jadi A1, ini turunannya adalah 2 kali A2 X min A, ini turunannya adalah 3A pangkat 3 X min A kuadrat, ditambah dan seterusnya, maka F aksen A, kalau digantikan di A, ini 0 semua. Berarti F aksen A sama dengan A1. Kita lihat turun keduanya. Ini diturunkan 0, ini turunkan 2 kali 1 kali A2, ditambah 3 kali 2 kali X min A, dan seterusnya N kali N min 1, AN X min A pangkat N min 2, dan seterusnya. Kalau kita ganti X-nya saya ganti A, jadi turun kedua dari A, ini 0 semua, ini 2 kali 1, 2 faktorial, sehingga diperoleh A2 sama dengan 1/2 faktorial, F turunan kedua di titik A. Ya. Kemudian kita turunkan ketiga, ini 0, lagi-lagi 0, kemudian yang ini ketemu 3 kali 2 kali 1 kali A kali A3, terus seterusnya kali N min 1, N min 2, AN X min A pangkat N min 3. Dan seterusnya, maka diperoleh kalau diganti A, ketemu F3A sama dengan 3 faktorial, kalikan A pangkat 3. Jadi 3 kali 2 kali 3 itu kan 3 kali 2 kali 1 kan 3 faktorial. Dikalikan A3. Akibatnya apa? A3-nya itu sama dengan 1/3 faktorial, turunan ketiga dari titik X sama dengan A. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, A2 1/2 faktorial, F turunan kedua dari A. Turunan kedua A. Ya, berarti A3-nya 1/3 faktorial, turunan ketiga di A. Berarti AN-nya pasti 1/n faktorial, turunan ke N di titik A. Jadi kalau kita masukkan ke sini, maka ketemu Fx sama dengan Fa, ditambah F aksen A, X min A, dan seterusnya. Kemudian disebut dengan jadi Fa, F aksen A, per 2 faktorial F aksen A, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini, jadi Fx sama dengan Fa, ditambah F aksen A kali X min A, ditambah 1/2 faktorial F double aksen A, kali X min A pangkat 2, dan seterusnya, disebut deret Taylor dari F di titik A, di titik X sama dengan A. Deret Taylor di titik X sama dengan 0, kemudian disebut sebagai deret Maclaurin. Contoh, nyatakan fungsi Fx sama dengan E pangkat X sebagai deret Maclaurin. Kita lihat, karena F0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1, dan untuk setiap N elemen N, turunan ke N dari turunan ke N 0, dari 0 adalah E pangkat 0, sama dengan 1, maka E pangkat X, ini E pangkat X, FA-nya adalah 1, ini F aksennya 1, berarti 1 kali X, ini 1/2 faktorial kali X kuadrat, 1/3 faktorial E pangkat 3, dan seterusnya. Inilah deret Maclaurin dari E pangkat X. Oke? Nah, selanjutnya, latihan 6. Kerjakan latihan subpokok bahasan deret Taylor dan deret Maclaurin di bahan ajar 60. Ya. Semoga Anda diberi kemampuan untuk memahaminya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.